Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الآية والله أعلم بحقيقة المراد. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tengah-tengah kita khusyuk dan tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah, marilah kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghabarkan kepada kita bahwa syaitan setelah diusir dari surga diberikan oleh Allah tangguh, artinya tidak dimatikan sampai hari kiamat. Akan tetapi mereka berjanji dan bertekad untuk senantiasa menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia dari jalan Allah ke jalan kesesatan. Salah satu janji syaitan di dalam surat Al-An'am ayat 119 potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubtikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Dalam potongan ayat ini, salah satu janji syaitan kepada manusia adalah memberikan angan-angan, wala umanniyannahum, setelah disesatkan manusia kemudian mereka ditanamkan di dalam hatinya, fi sudurihim, dalam hati mereka, sifat tamanni. Sifat tamani ini adalah angan-angan kosong ke depan, menginginkan sesuatu yang istimewa, menginginkan kebahagiaan tanpa melaksanakan usaha yang keras, atau dalam bahasa kita melamun. Seandainya saya punya duit 1 juta,
dengan melamun, dengan berangan-angan, dia terus melamun, yang pada akhirnya syaitan masuk ke dalam hatinya. Yuwaswisu fi sudurin nas, mereka masuk ke dalam hati manusia, memberikan bisikan-bisikan yang sangat halus, yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebahagiaan yang indah tanpa ingin melakukan kerja keras. Hadirin rahimakumullah, ini kita tahun ini dihebohkan Indonesia dengan judol atau judi online. Dulu tahun 85 sampai 90-an sampai 2000 kita juga dihebohkan dengan judi SDSB, porkas dan bentuk lainnya, yang itu adalah perangkat syaitan. Perangkap syaitan yang diberikan kepada manusia karena mereka punya angan-angan tamani. Kalau saya punya duit 1 juta dipasang jadi 100 juta, dipasang lagi sampai 1 miliar, aduh enak amat. Terus oleh syaitan dibisikkan kata-kata itu. Sedangkan orang yang main judi itu umumnya menang 1 kali, menang 2 kali, kalahnya ratusan kali. Akan tetapi syaitan terus menghasutnya agar semangat melakukan pasang lagi, yang pada akhirnya modal yang ada habis, yang diinginkan juga tidak pernah dapat. Hadirin rahimakumullah, sebagai tambahan ilustrasi barangkali bahwa judi adalah meracuni kekayaan. Ada seorang pengusaha bertahun-tahun di daerah Bondongan. Tahun 95 dia punya perusahaan. Perusahaan itu sudah maju. Kemudian dia mencoba-coba pasang SDSB. Tembus pertama 200 juta. Pasang lagi tembus sampai 1 miliar. Hingga mendadak dia menjadi miliarder, menjadi bos. Tapi lupa, dia mencampurkan hasil dari judinya itu ke dalam modal asal. Dicampurkan, diberikan mobil, diberikan barang-barang, diberikan modal. Dia jadi bos pelantang-pelanting. Bahkan tempatnya yang tidak cukup, dia berusaha menyewa orang lain, tempat orang lain. Sekejap dia menjadi seorang kaya. Namun hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayat bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Bahwa khamar, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, rijsun, najis. Dia lupa mencampurkan hasil uang najis itu ke dalam perusahaannya. Memang seketika dia menjadi orang kaya, banyak barangnya numpuk di sana sini, bahkan sampai ke jalan-jalan. Namun setelah
10 tahun kemudian tragis, dia ditipu orang. Dia pun mengalami kebangkrutan. Tidak hanya modalnya, tidak hanya perusahaannya yang habis hancur lebur, akan tetapi dirinya sendiri terkena penyakit, berbagai macam penyakit, darah tinggi, stroke, dan kencing manis, yang pada akhirnya habis, semua hartanya habis untuk berobat. Kenapa? Karena najis dicampurkan dengan barang yang halal, akhirnya menjadi najis semua, yang pada akhirnya kehidupannya sendiri tidak berdaya. Badannya saja habis, sekarang sudah tinggal nunggu ajal. Na'udzubillah, subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini barangkali tambahan untuk kita, tambahan ilustrasi bagaimana dahsyatnya, bagaimana bahayanya bila hasil judi ini diberikan kepada keluarga kita, diberikan kepada anak kita, diberikan kepada istri kita, maka sulit mereka akan menjadi anak-anak yang soleh. Pemerintah mencanangkan tahun 2045 generasi emas. Bisa, tidak akan bisa manakala generasinya diliputi dengan generasi yang penuh dengan angan-angan, penuh dengan lamunan, penuh dengan generasi yang hanya mengandalkan hayalan dan hayalan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita yang hadir pada kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi langkah-langkah syaitan ini, dan juga mengingatkan saudara-saudara kita untuk menjauhi judi. Karena kata Allah, fajtanibuh la'allakum tuflihun. Bila ingin sukses, maka jauhlah 4 hal: minuman keras, judi, mengundi nasib dengan anak panah, dan berkorban untuk berhala. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah, iman dan Islam, sehingga kita dimautkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.